Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tifa Arifna dengan NIM 2202101162. Jadi pada kali ini saya akan membahas materi mengenai pajak dalam administrasi negara dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSP pada mata kuliah Administrasi Perpajakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi-materi dasar mengenai perpajakan. Oke, selanjutnya. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro tahun 2012, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan tadi, pajak dapat kita bedah menjadi beberapa unsur, yaitu berkontribusi wajib kepada negara dan yang bersifat memaksa. Artinya, pemungutan pajak ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan. Jika seseorang dengan sengaja tidak membayarkan pajak, maka ada sanksi administratif maupun hukum secara pidana. Berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang, dan pajak hanya dapat dipungut apabila ada peraturan yang mengatur dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, kalian tidak langsung menerima manfaat yang kalian bayar. Yang didapatkan misalnya perbaikan jalan, fasilitas kesehatan gratis, dan beasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan administrasi pajak. Jadi, administrasi pajak merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Jadi, yang termasuk ke dalam kegiatan penatausahaan adalah pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan. Apa sih fungsi pajak? Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga alat penting untuk mengelola negara. Dengan pajak, pemerintah dapat, yang pertama, mengelola anggaran negara. Maksudnya, pajak membantu pemerintah membiayai berbagai program kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, menciptakan stabilitas ekonomi, yang artinya pajak digunakan untuk mengatur inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dan yang terakhir, retribusi kekayaan. Maksudnya itu, pajak memungkinkan pemerintah membantu masyarakat kurang mampu melalui berbagai subsidi dan program bantuan sosial. Institusi yang bertanggung jawab yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP. Direktorat Jenderal Pajak adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia. DJP bertugas memastikan pajak dikumpulkan secara optimal dan adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun tugas DJP antara lain, yang pertama, mengelola penerimaan pajak. DJP bertugas mengumpulkan pajak dari berbagai sumber seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi, dan pajak bangunan. Yang kedua, untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, DJP menyediakan layanan yang memudahkan masyarakat melaksanakan kewajibannya. Layanan ini meliputi bimbingan teknis, konsultasi, dan fasilitas pembayaran pajak yang mudah diakses, baik secara langsung di kantor pajak maupun secara daring melalui platform digital. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi DJP mengawasi kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan pemeriksaan rutin dan investigasi terhadap pelanggaran perpajakan. Apabila ditemukan pelanggaran seperti penggelapan pajak, DJP memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum termasuk memberikan sanksi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi,
DJP telah menerapkan berbagai inovasi berbasis teknologi seperti sistem e-filing. Jadi, wajib pajak dapat melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara online melalui platform resmi DJP. Nah, jadi teman-teman bisa menghemat waktu dan mempermudah pelaporan pajak tanpa harus datang ke kantor pajak. Selain itu, ada sistem e-billing. Dengan adanya sistem e-billing, pembayaran pajak dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem e-billing. Wajib pajak cukup membuat kode billing dan melakukan pembayaran melalui bank atau platform yang telah bekerja sama dengan DJP. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang perpajakan, dari pengertian dasar sampai dengan manfaatnya. Semoga penjelasannya membantu kamu lebih ngerti kenapa pajak itu penting. Dan ingat, bayar pajak tepat waktu karena pajakmu adalah kontribusimu buat bangsa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts.